Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah hadir ya di pertemuan yang ketiga ya. Jadi pada hari ini agendanya adalah yang pertama nanti kita akan bahas RPS. Di RPS ini sudah masuk di pertemuan berapa pada hari ini sesuai dengan jadwal atau tidak ya. Dan yang kedua kita akan membahas dengan tujuan ya. Jadi tujuan kuliah kita itu ngapain sih gitu ya. Yang ketiga nanti kita ada review. Dia review ini adalah materi yang lalu, kita akan sampaikan lagi. Kalau memang nanti ada hal-hal yang kurang paham dari materi yang minggu lalu, nah silahkan nanti teman-teman bisa membahas. Selanjutnya adalah materi, yaitu tahapan SPK. Jadi ketika Anda membuat sistem pendukung keputusan, nah tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu seperti apa? Ya. Selanjutnya nanti dievaluasi, jadi kegiatan pada hari ini untuk melihat apakah Anda paham atau tidak. Nanti kita akan melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah penutup ya. Oke, masuk di bagian pertama di RPS. Jadi di RPS ini adalah sudah kita rencanakan dalam satu semester kegiatan kita dalam setiap pertemuan. Ini kita masuk di pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang tahapan sistem pendukung keputusan. Nah, di tahapan ini nanti materinya ada alternatif, yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada perbedaan antara kriteria dengan parameter. Ini biasanya orang akan sebut sama gitu ya, tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. Yang keempat adalah cara pembobotan, seperti apa pembobotan itu, dan nanti yang terakhir adalah di bandingan ya. Oke. Nah, tujuannya kita belajar ini yang pertama nanti setelah Anda belajar ini nanti Anda akan tahu ya caranya menentukan alternatif keputusan gitu ya. Jadi alternatif ini adalah sesuatu yang nanti akan dipilih ya. Dan yang kedua itu mampu menentukan kriteria. Nah, kriteria apa yang dibutuhkan untuk memilih sesuatu tadi gitu ya. Nanti kita akan contohkan seperti apa gitu ya. Yang ketiga adalah mampu menentukan parameter ya. Jadi kalau Anda mau menentukan keputusan tuh biasanya ada yang dipertimbangkan. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan ini kita sebut sebagai kriteria dan parameter. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan perhitungan dan rankingan gitu ya. Jadi dari beberapa alternatif nanti akan di-ranking mana yang nilainya paling tinggi. Nah, itu adalah ranking pertama, sampai nilai yang paling rendah adalah ranking terakhir ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 4 poin ini. Nah, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, pada hari ini kita akan review dulu materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu adalah pemodelan keputusan. Nah, pemodelan keputusan itu bisa menggunakan decision tree. Jadi untuk sampai ke keputusan terakhir itu bisa dimodelkan dengan model pohon atau decision tree ya, contohnya seperti ini. Yang kedua, untuk keputusan-keputusan yang sederhana kita juga bisa modelkan dengan table ya. Contohnya misalkan di sini kalau kita mau pilih merek handphone gitu ya, yang harganya murah tapi kameranya bagus, ya berarti pilihannya Oppo misalkan gitu ya. Jadi harga kamera, berarti harganya murah, kameranya bagus, itu Oppo gitu ya. Terus yang kedua, misalkan harganya mahal gitu ya, harganya mahal tapi kameranya juga bagus, itu iPhone misalkan. Nah, ini juga pemodelan untuk mendukung keputusan tapi sederhana gitu ya. Nah, jadi keputusan-keputusan sederhana itu bisa menggunakan ini ya. Tapi kalau decision tree biasanya agak lebih panjang ya tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, jadi di minggu lalu sudah kita bahas gitu ya. Kalau memang nanti ada yang masih kurang paham atau minggu lalu tidak bisa hadir, silakan nanti bisa ditanyakan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup? Oke, baik ya. Oke, kalau cukup berarti kita masuk ke materi yang hari ini adalah tahapan SPK ya. Tahapan di sistem pendukung keputusan gitu ya. Yang pertama ada alternatif. Alternatif itu adalah data yang akan dipilih. Contohnya Anda mau milih apa nih misalnya? Milih laptop ya, pilih laptop. Mereknya biasanya apa aja sih yang mau kita beli, akan kita pilih. Kita tentukan dulu yang pertama alternatif ya. Misalkan merek laptop itu biasanya yang paling banyak dibeli apa? Asus misalkan ya. Asus. Yang kedua apa? Acer. Oke. Acer. Tiga apa? Lenovo. 4 HP. Oke, apa lagi? Satu lagi. Apa? Oke, Dell. Ya. Jadi pilihan-pilihan ini kita sebut sebagai data alternatif. Ya. Jadi kita sudah susun kira-kira yang akan kita pilih, kita akan beli itu apa sih? Nah, ini yang namanya kita sebut data alternatif. Jadi kita sudah
menentukan dulu merek apa aja yang kira-kira masuk kriteria kita. Oke, tahap yang kedua adalah kriterianya. Jadi kalau kita mau beli laptop, ya, kira-kira yang perlu dipertimbangkan itu kriteria apa biasanya? Kriteria ya. Pertama adalah harga. Oke, harga. Apalagi selain harga yang dipertimbangkan kalau pilih laptop? Spek itu apa? Contohnya? RAM. Oke, good. RAM ya. Oke, RAM. Terus lagi? ROM. Oke, RAM atau ROM lah. Read only memory. Itu satunya random access memory. Yang ketiga apa lagi? Oke, kapasitas penyimpanan ya, storage ya. Itu ya, storage ya. Kapasitas penyimpanan ada 500 GB, ada 1 tera gitu ya, ada 2 tera gitu. Oke. Core-nya ya, biasanya ya. Core i3, i5, i7 misalkan gitu ya. i9 misalkan gitu ya. Oke, atau prosesor. Oke, ada lagi? Oke, kapasitas layar. Layar tuh biasanya ada 12 inch gitu ya. Ada 14, ada 15 gitu ya. Oke, ada lagi ya? Cukup ya? Ini biasanya yang dipertimbangkan dari data-data yang dipakai untuk mempertimbangkan sebuah laptop itu disebut kriteria. Nah, kriteria itu memiliki parameter. Parameternya apa? Ini parameternya. Harga itu di laptop itu kan ada harga mahal, ada sedang, ada murah. Contohnya ini. Ini berarti ada harga mahal, sedang, murah. Nah, ini yang kita sebut sebagai parameter. Ya, kalau room itu juga mungkin ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya, RAM gitu ya. Terus storage itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya. Nah, itu disebut sebagai parameter. Ya. Terus layar ini ada yang besar juga sama ya, besar, sedang, dan kecil. Nah, jadi kriteria itu memiliki parameter. Ya, biasanya dalam satu kriteria memiliki beberapa parameter. Ya. Oke, selanjutnya adalah bobot. Oke, nah bobot ini dari 4 kriteria atau 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kriteria ini yang paling bobotnya paling pertimbangkan itu yang mana ya? Biasanya apa? Harga. Buat misalkan ya, ini karena bobot itu nanti jumlahnya harus 100 atau harus 1 ya. Misalkan harga ini 0,5 sendiri, setengahnya sendiri. Jadi kalau kita mau beli laptop, yang ditanya harganya dulu. Kalau harganya udah masuk, kira-kira range-nya budget kita cocok, ya udah dia masuk ke alternatif yang akan kita pilih. Tapi kalau harganya kira-kira udah 10 juta, waduh, budgetnya nggak cukup, ya udah nggak usah dijadikan alternatif gitu. Nah, oke, harga ini jadi patokan utama ya biasanya. Yang jadi pertimbangan yang kedua apa? Prosesor. Oke, prosesor misalkan 0,3 lah ya. Misalnya 0,3 ya. Selanjutnya RAM misalkan di sini ada 0,1 misalkan ya. Storage 0,1 misalkan. Gitu ya. Oh, ini 0,2 lah. Ya, ini 0,1 misalkan gitu. Nah, jadi kita akan menentukan mana yang paling diutamakan, yang paling dipertimbangkan itu kita sebut kasih bobot. Ya. Nah, setelah itu baru nanti dihitung. Ya, kita kumpulin datanya. Laptop Acer, datanya apa aja gitu ya. Kita catat, nanti setelah itu dihitung. Nah, setelah dihitung nanti akan muncul nilai-nilainya. Mana nilai yang paling terbesar, terus kita urutkan. Nah, urutkan itu disebut sebagai ranking gitu ya. Oke, kita kasih contoh ya. Contohnya yang kedua, pemilihan wisuda terbaik. Setiap wisuda itu pasti ada mahasiswa dipilih, mahasiswa terbaik. Ada yang pernah dapat ya waktu SMA dulu? Jadi wisudawan terbaik. Oh pernah? Jadi yang terbaik? Bintang. Oh, terbaik berapa? Keempat. Keren ya. Hebat bintang ya. Saya aja nggak pernah loh. Iya nggak pernah. Malah pinteran beliau ini. Sekarang wisuda itu dari PAUD pun wisuda. SD nggak ada, SMP nggak ada, SMA ada ya?
Sudah deh. Itu akhirnya jadi polemik kan, waktu itu jadi polemik. Akhirnya apa? Kementerian Pendidikan itu ngambil kesimpulan. Ya. Jadi mereka boleh melakukan acara wisuda, tapi jangan sampai membebankan biaya. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak wisuda, misalkan ada anak yang cuma lulus SMP, belum tentu bisa lanjut SMA. Jadi wisuda ini menjadi momen penting. Akhirnya ya silahkan. Karena ada juga yang lulus PAUD, ya wisuda juga itu PAUD itu. Ya. Siapa tahu nggak SD gitu ya. Ya bukan karena misalnya. Jadi akhirnya itu diperbolehkan dengan catatan jangan membebani biaya orang tua. Ya. Jadi silakan dilakukan, tapi jangan perayaan besar-besaran. S1, S2, S3 itu wisuda, semua wisuda. Oke ya, jadi dalam setiap wisuda itu ada pemilihan yang namanya mahasiswa lulusan terbaik. Yang dicontohkan adalah misalkan di sini alternatifnya ada Ana, ada Budi, ada Citra. Ini contoh data alternatif. Ini adalah orang-orang yang masuk kriteria lah. Gitu ya. Enggak semuanya bukan. Jadi yang kira-kira masuk kriteria aja yang dijadikan sebagai alternatif. Ya. Yang kedua misalkan diambil kriterianya cuma IPK sama TOEFL misalnya. Ya, misalkan. Yang ketiga IPK itu kalau 3,2 ini kecil, terus 3,3 sampai 3,5 ini sedang dan seterusnya. Nah ini namanya parameter ya, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah bobot. Misalnya dari dua kriteria ini IPK yang paling dipilih menjadi bobot yang paling besar, bisa 60%, yang satu 40%. Ya. Jadi pembobotan ini boleh menggunakan koma atau boleh menggunakan persentase. Yang penting nanti endingnya bisa 100 atau 1. Gitu ya. Nah, terus nanti di ranking setelah dihitung, ya, nanti misalkan setelah hasil perhitungan, Ana cuma dapat 85, Budi dapat 90, Citra dapat 87. Nah, selanjutnya di ranking diurutkan dengan ranking itu diurutkan. Nilai terbesar akan menjadi ranking 1. Berarti sistem pendukung keputusan dia merekomendasikan Budi untuk diangkat menjadi lulusan terbaik. Nah, apakah si panitia wisuda akan memilih Budi? Itu yang mengambil keputusan tuh nggak harus sama dengan ini. Jadi sistem pendukung keputusan sifatnya hanya rekomendasi, ya bukan memilih, tapi yang memilih adalah orang. Ya, tetap si pelaksana wisuda. Jadi sistem ini bukan memilih, tapi merekomendasikan. Namanya sistem pendukung, ya. Sistem pendukung, bukan sistem pengambil keputusan. Yang mengambil keputusannya tetap si panitia. Jadi berdasarkan dari data-data yang ada, dihitung, dikalkulasi, gitu ya. Nah muncullah nanti data Budi, gitu. Misalkan seperti ini. Nah ini misalkan data yang dikumpulkan ya. Ini data. Misalkan ini IPK-nya sekian, ini baru nanti dihitung ya. Kayak tadi ya, dihitung dari sini. Nah, ya, dikalkulasi. Nah metode-metode SPK untuk ngitung itu macam-macam. Apa saja metodenya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Ada juga hitungan yang sederhana ya. Kalkulasi misalkan tinggal ditambah-tambah, terus ditotal hasilnya berapa ya. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita diskusi ya. Kalau menurut Anda lebih penting mana? Apakah IPK atau TOEFL kira-kira? Kalau menurut Anda? IPK. Jadi kalau IPK-nya gede, berarti dia masuk data alternatif ya. Kalau IPK-nya di bawah 3, dia nggak masuk. Nah, IPK ya. Yang kedua, dalam pemilihan kampus, misalkan Anda kan lulus SMA, mau lanjut ke perguruan tinggi. Nah tentu pilihannya negeri dulu biasanya. Negeri dulu. Negeri pun kita harus milih yang mana ya. Sesuai dengan jurusan yang akan kita cari yang mana ya. Misalkan dari negeri kita gagal, akhirnya kita mau nggak mau pilih swasta. Nah swasta di Lampung ini banyak sekali. Nah, tentu Anda akan memilah-milih dulu. Ya. Misalkan kira-kira yang menjadi pertimbangan dalam memilih kampus untuk kita jadikan sebagai tempat belajar kita apa aja yang dipertimbangkan? Akreditasi. Terus apa lagi? Fasilitasnya, baik. Lingkungan itu apa? Maksudnya lingkungan kampusnya, bagaimana yaitu warga kampus sama lingkungannya itu saling berinteraksi. Oh lingkungan ya, environment ya, lingkungan. Oke, lingkungannya sehat atau tidak sehat misalkan gitu ya. Jangan-jangan lingkungan di situ banyak orang prostitusi misalkan. Gitu ya. Nah, berarti lingkungan menjadi kriteria ya. Selanjutnya apa? Biaya ya biasanya. Kalau udah kampus swasta maupun dia bagus tapi biaya tinggi udah nggak masuk kriteria. Nah biasanya kriteria akan menjadi pilihan utama.
tanya dulu biayanya berapa. Kalau biaya 10 jutaan ya terlalu mahal. Kalau S1 tuh rata-rata cuma 5 sampai 7 juta satu rata-rata. Kita itu udah sangat murah, menurut saya sangat-sangat murah. Kan biaya awalnya 5 juta kan, semester 2 nya kan paling 3 juta kan, itu sangat murah. Anda lihat brosur kampus di perguruan tinggi di Bandar Lampung itu paling murah 6 juta, 7 juta, 7 jutaan bahkan. Ya. Nah, jadi di sini menurut saya cukup baik lah, ya, dengan fasilitas yang ada, dengan biaya yang terjangkau, dengan fasilitas yang ada, dosen-dosennya juga menurut saya juga bagus-bagus, jadi sudah tepat gitu ya. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah latihan. Jadi kalau misalkan nanti ya, ini misalkan ya, Anda diminta untuk menentukan keputusan ini perguruan tinggi sudah ya. Misalkan Anda mau menentukan jodoh ya, jodoh ini biasa. Anda kan setelah lulus pasti bekerja, setelah bekerja pasti menikah. Tidak mungkin Anda tidak menikah. Menikah itu dosa kalau nggak menikah? Ya enggak lah, enggak dosa. Tapi kan menikah adalah sunnahnya Rasul. Ya. Kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan ketika cowok dan cewek ini kan kriterianya beda? Ya kan milih pasangan ya. Kalau cowok pertama biasanya wajahnya cantik dulu bisa. Kalau cowok gitu. Ya. Kalau perempuan biasanya minimal ya dia apa dulu yang dibawa dulu. Masalah wajah bisa termaafkan lah. Misalkan gitu. Misalkan dia ganteng ya. Pertama kalau cewek ya biasanya ganteng. Yang kedua apa? Kaya. Kaya ini bisa dilihat dari apa? Dari pekerjaan. Yang ketiga apa? Kelakuan biasanya ya. Sifat. Oke, apa lagi? Seagama. Nah, itu ya. Itu pasti ya seagama. Yang ketiga ya selanjutnya apa lagi? Pengertian, misalnya macam-macam. Banyak lah. Kalau laki-laki memilih pasangan apa pertama? Solehah dulu. Solehah dulu masih. Solehot. Misalkan gitu. Ya. Selain soleh apa biasa? Solehah, soleh. Apa biasa? Nurut. Nurut, oke, nurut ya. Nggak suka ngatur gitu ya. Yang tiga apa? Penyayang. Ini kayak milik kucing. Apa lagi? Penyayang. Rajin. Oke. Terus apa lagi? Tentunya baik. Ya. Ya, itu kriteria itu kita yang sendiri menentukan. Jadi setiap orang tuh punya kriteria sendiri-sendiri. Bahkan mungkin Bintang dengan Bagas tuh beda. Bagas dengan Habib bisa, Reda dengan Ami beda. Ya itu saudara. Jadi dalam menentukan kriteria itu bebas. Nah alternatifnya siapa? Biasanya Anda sudah punya pandangan kan ini. Sudah punya pandangan biasanya. Cuma kan kalau di Islam tuh ada metode yang tidak bisa di SPK-kan. Apa istikharah? Istikharah itu nggak bisa di SPK-kan. Mau dihitung gimana kalau orang dia feeling kok. Kita dapat petunjuk. Nah, petunjuk itu tidak bisa dimodelkan, dihitung-hitung kan tadi nggak bisa. Nah, itu kelemahan dari sistem penentuan keputusan. Jadi tidak semuanya itu bisa dimodelkan. Orang istikharah itu kan biasa dia sholat, minta petunjuk, terus yakin. Lah gimana modelinnya? Tapi kalau kita milih HP, milih kampus, milih laptop masih bisa dimodelkan. Kita tentukan dulu masih yang masuk kriteria apa aja. Nah itu bisa dimodelkan. Bisa kita kalkulasi, bisa dihitung-hitung. Tapi kalau metode istikharah itu enggak. Ya, biasanya ya karena petunjuk. Nah itu ya, jadi tidak bisa dimodelkan. Gitu ya. Nah itu, ya. Oke, sebagai bentuk evaluasi, silakan nanti Anda pilih ini ya. Silakan Anda pilih, kerjakan. Oke. Silakan Anda jawab nomor 1 dulu. Silakan Anda simpan aja dulu. Silakan Anda kerjakan nomor 1. Oke. Nomor 1 dulu ya, nomor 2 enggak? Nomor 1. Oke. Nilai kepentingan kriteria disebut apa? Nilai kepentingan kriteria disebut? Ya, ada kata-kata nilai. Jawaban Anda apa? Parameter. Oke, ada yang jahit? Coba. Reda apa? Parameter. Ami? Parameter. Apa lagi? Bagas? Parameter. Oke. Nilai kepentingan kriteria. Jadi kita kasih nilai yang paling penting itu kita kasih nilainya. Nilai itu disebut apa? Angka. Berarti angka itu di situ apa ya tadi ada angkanya? Bobot. Ini ya. Ini ya bobot. Oke ya.
Bobot. Misalnya kalau cewek tadi menentukan pria yang pertama adalah hartanya. Udah harta 50% lah, nggak usah ditawar-tawar. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Hartanya banyak, wajahnya pas-pasan ya bisalah dinegosiasikan. Gitu. Tapi kalau wajahnya ganteng, hartanya miskin, ya nggak apa-apa juga sih ya, masih bisa dimaafkan juga. Gitu. Hartanya nggak ada, mukanya pas-pasan ya udahlah, nggak usah masuk alternatif lah. Gitu. Ya udah selesai. Udah kira-kira gitu. Yang kedua, sesuatu yang akan dijadikan sebagai pilihan disebut apa? Jawaban yang benar adalah sesuatu yang akan dijadikan sebagai pilihan. Kita tulis dulu tulisnya. Apa? Kita tulis dulu mana yang akan kita pilih. Kira-kira disebut apa itu? Alternatif. Nah, ini ya. Nanti pilihan ini B, ya. Oke, yang ketiga hasil urutan berdasarkan perhitungan disebut B. Kita ranking. Ya, kita rank. Ya. Yang terakhir, sesuatu yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Yang disebut kriteria. Ya, jadi yang akan dijadikan pertimbangan. Apapun keputusan, gitu ya. Biasanya kalau keputusan itu agak lumayan besar, tentu harus kita kalkulasi dulu. Ya. Keputusan apa sih yang pernah kita ambil sebagai seorang lulusan SMP? Milih laptop, milih HP, milih pasangan nantilah kalau udah. Ya. Jadi selalu ada langkah-langkah yang dilakukan. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam penentuan keputusan hendaknya perlu melakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita akan menentukan alternatif dulu. Apa saja alternatif yang akan dipilih. Yang kedua, kita akan menentukan kriteria dan parameter. Jadi apa saja yang perlu dipertimbangkan kita tuliskan di situ. Yang ketiga, menentukan bobot. Jadi bobot ini yang menentukan kita sendiri. Yang menurut kita apa sih sesuatu yang paling penting. Kita memberikan bobot. Yang terakhir adalah melakukan rankingan. Nah, setelah dibobot, lalu dihitung-hitung, ya, menggunakan metode SPK yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti akan di ranking. Mana sih nilai yang paling tinggi atau yang paling baik? Tapi kok kita nggak serp misalkan dengan ranking tadi? Ya nggak apa-apa. Ada feelingnya kok bukan dia ya, tapi kayaknya dia sih. Walaupun di atas kertas kayaknya dia nomor 3 ya. Ya nggak apa-apa. Itulah kita punya intuisi, punya feel. Gitu. Nah itu bedanya sistem dengan manusia. Kalau manusia bisa punya feeling gitu. Kadang-kadang secara hitungan dia nggak masuk sih, tapi kok gua pinginnya sama dia gitu, misalkan. Gitu. Jadi itu masih boleh memilih berdasarkan feeling. Gitu, ya. Tapi kalau dari SPK ya kita menentukan berdasarkan hitung-hitungan. Oke ya, jadi itu kesimpulannya. Dan untuk materi selanjutnya adalah nanti ada materi tentang BI atau Business Intelligence, lalu ada Data Warehouse dan ada OLAP. Nah ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Selain ini nanti juga ada beberapa metode yang akan diterapkan di data intelligence, business intelligence. Nah ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup, gitu ya. Kalau memang ada yang ingin diskusikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya di minggu depan. Untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.